Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. Without a love of my own, you knew just what I was there for. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Barusan saya mendengar dari radio London BBC bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga sekarang Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno dan Bung Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak memiliki wewenang untuk negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan cepat. Betul sekali. Kalau begitu, kita harus segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Betul, saya akan memerintah pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan di Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir dan golongan pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Bung Karno, ada bung kecil di sini. Silakan masuk. Ada maksud apa Anda kemarin? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Saya tidak dapat melakukannya. Saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya harus merundingkan hal ini terlebih dahulu bersama anggota PPKI. Bersabar. Saya harus mendiskusikan ini dulu kepada anggota PPKI. Sebab PPKI adalah badan yang mengurus kemerdekaan Indonesia. Kalau Bung akan seperti ini, kami akan Apa? Bawa leherku ke ujung sana. Bunuh aku sekarang. Jangan tunggu besok. maksud kami bukan seperti itu, Bung, tapi hanya memperingatkan. Kaum muda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi dua bagian kelompok kecil yang bertugas membuat keributan seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Khairul Saleh dan kawan-kawan memengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta. Jika proklamasi tetap diajukan oleh PKI, apa gunanya perjuangan kita? Kemerdekaan milik kita, bukan pemberian Jepang. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus bergegas memberikan solusi. Kita harus menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Apa maksud melawan? Soekarno dan Hatta harus kita jauhkan dari golongan tua, maka kemerdekaan ada di tangan kita.
Keesokan harinya, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada perlu apa kesini? Di mana Bung Karno dan Hatta? Hah, mau apa kamu? Mau pukul saya? Barjo, gimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak apa-apa. Jakarta tidak ada revolusi apa-apa. Jadi kita membuang waktu 1 hari dengan sia-sia. Namun, satu hal yang pasti. Kaisar Hirohito telah menyerang di kawasan para sekutu. Nippon telah habis. Syahrir benar, kita harus secepatnya kembali ke Jakarta. Benar, mari kita memproklamasi. Diam kamu! Akhirnya, golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumusan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Gimana ini? Kita tidak membawa naskah proklamasi yang pernah kita tulis. Di antara kita bertiga, Bung yang tata bahasanya paling bagus. Tapi Bung yang menulis. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan penjiwaku kepadamu rela ku beri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Atta. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan penjiwaku kepadamu rela ku beri. Sing kulo ilang. Kok sampe? Anak itu Sing kulo mati. Jadi hilang. Oh iya. Oh, aku ngerti. Aku ya ngerti. Halo. What? TV. Kalau Tung akan tetap seperti itu. Akan apa? Jika PPKI tetap kita berikan kepada Kan sing ngene to. Oh, ini. Kayak gua pasang Maaf ya. Lagu ini di. Kayak kene. Sik. Ada apa ini? Ikut kami, Bung. Kemerdekaan Indonesia. Saya akan memberitahu mendiskusikan. Sesalting loh nama. Saya akan mendiskusikan itu. Halo. Aku Rais. Aku Rais. Halo. Barusan saya mendengar dari radio London BBC. Bagaimana kemerdekaan kita? Ada apa ini? Ada gue. Oh, bayine. Ayo. Ayo. Piye. Iki kuringan tok. Kowe kuringan iki. Wes kok kene wae. Dan barengan kita kowe. Kowe barengan lho. Apa wong loro-loro? Aku mau. Betul, saya jelas. Seksi. Bapak